Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Reza, NPM 171305303 dari Prodi PGSD FIP Unila Bandar Lampung angkatan 2017. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah pada manusia dan hewan serta cara merawat peredaran darah pada manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pembelajaran IPA SD yang dilaksanakan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita di minggu lalu. Nah, sebelumnya kepada ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Sikap berdoa. Telah selesai. Nah, hari ini sebelum ibu mulai pembelajarannya kita absen dulu ya. Fatir ada, Siap. Arsya ada, Dika ada. Ya. Kalian pernah jatuh? Pernah. Apa yang terjadi ketika kalian jatuh? Berdarah. Berdarah. Nah, kenapa bisa berdarah? Yuk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Yang pertama, sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia berfungsi sebagai pengangkut dan pengedar oksigen serta sari-sari makanan seluruh tubuh. Peredaran darah dalam tubuh kita terjadi melalui alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri yang ukurannya kira-kira segenggaman orang dewasa. Nah, jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Dinding jantung pada bilik kiri lebih tebal karena fungsinya yang juga sangat banyak, yaitu bilik kiri bertugas memompa darah seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan bertugas memompa darah ke paru-paru. Nah, selain bilik kiri dan bilik kanan, serambi kanan dan serambi kiri juga memiliki fungsi. Serambi adalah ruang untuk menerima dan menampung darah yang masuk. Di antara serambi kanan dan serambi kiri terdapat katup jantung yang berfungsi sebagai tempat untuk darah mengalir agar tetap satu arah dan darah yang datang dari serambi kanan dan serambi kiri tidak bercampur. Kutub di antara bilik kanan dan bilik kiri disebut dengan kutub trikuspidalis, sedangkan di antara serambi kanan dan serambi kiri terdapat kutub yang disebut bikuspidalis. Selain jantung, dalam sistem peredaran darah manusia terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju jantung ataupun sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang mengalirkan atau mengalirkan darah dari jantung. Lain halnya dengan pembuluh balik yang merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung. Pembuluh nadi atau arteri adalah darah yang keluar dari jantung melalui pembuluh nadi, dan darah tersebut keluar dari jantung yang mengandung banyak oksigen. Sedangkan pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa atau mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, selain pembuluh darah arteri dan vena, ada pembuluh kapiler, pembuluh darah yang sangat halus dengan dinding yang sangat tipis dan berpori. Pembuluh ini merupakan bagian dari ujung pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, pembuluh vena dan pembuluh arteri ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu pembuluh arteri terletak di bagian dalam tubuh, dindingnya pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Aliran darahnya pun berasal dari jantung. Demikian terasa seirama dengan jantung kita.
Lalu jika terluka atau saat kalian jatuh atau saat kalian teriris sesuatu, arteri inilah yang mengeluarkan darah dan memancarkan darah yang berwarna merah. Lalu arteri juga membawa darah bersih kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena terletak dekat dengan permukaan tubuh. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Aliran darah menuju jantung dan ini tidak terasa. Nah, darah yang berada di dalam tubuh manusia memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, darah dari serambi kanan yang mengandung karbon dioksida akan dialirkan ke paru-paru. Dan dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Lalu darah yang mengandung oksigen dialirkan kembali ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida dialirkan lagi menuju ke paru-paru. Kemudian peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang mengalir ini mengandung oksigen yang dipompa atau dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian darah yang mengandung karbon dioksida dikembalikan lagi ke serambi kanan. Selain jantung dan pembuluh darah, ada salah satu organ manusia yang sangat berperan dalam peredaran darah, yaitu paru-paru. Di dalam paru-paru ini terjadi pelepasan atau pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Darah yang sudah mengandung oksigen akan dikembalikan atau dialirkan lagi kembali ke jantung. Jadi setiap organ peredaran darah pada manusia ataupun organ yang membantu peredaran darah pada manusia memiliki fungsinya yang berbeda-beda dan saling terkait antara satu sama lain. Untuk itu kita wajib sekali menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga peredaran darah manusia adalah dengan mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah, seperti mengkonsumsi ikan yang banyak mengandung lemak omega 3 atau mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung antioksida seperti buah-buahan. Lalu kita juga bisa melakukan olahraga rutin atau menjaga waktu istirahat, juga salah satu cara agar kita bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuh kita. Nah, bagaimana soal sistem peredaran darah pada manusia? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah jelas ya. Jadi kalian sudah mengerti kenapa saat kita terluka, luka kita itu bisa mengeluarkan darah karena kita memiliki arteri yang memang bisa memancarkan darah dari dalam tubuh. Nah, kemudian contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang membuktikan bahwa tubuh kita ini mengalir darah adalah saat kita memotong rambut. Nah, di dalam rambut kan tidak ada aliran darahnya, jadi saat kita memotong rambut pun tidak akan terluka. Atau saat kita mengunting kuku kita ini tidak memiliki sistem peredaran darah, jadi saat kita memotong kuku pun tidak akan mengeluarkan darah. Berbeda dengan kulit yang memang memiliki sistem jaringan peredaran darah di dalam kulit kita. Jadi kalau kulit kita ini teriris atau kita tidak sengaja jatuh lalu terluka, maka akan mengeluarkan darah. Nah, selain peredaran darah pada manusia, kita juga akan belajar tentang organ peredaran darah pada hewan serta fungsinya. Organ peredaran darah pada hewan tersusun atas jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirnya berbeda dan lebih lambat. Sedangkan peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan darahnya lebih cepat. Hewan yang memiliki peredaran darah terbuka ada serangga, udang, dan juga moluska.
Serangga memiliki peredaran darah terbuka. Darah mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi untuk mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkat oksigen. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah terstruktur. Jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut sebagai jantung pembuluh. Nah, kita bisa lihat di sini sistem peredaran darah pada serangga. Kemudian ada udang. Udang memompa darah dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian tubuh lainnya, seperti kaki, lalu mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, kita bisa melihat organ peredaran darah pada udang. Kemudian ada moluska. Moluska memiliki peredaran darah yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Siklus darah pada siput diawali dengan darah dipompa melalui jantung, kemudian melalui sinus mengalir ke jaringan tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Nah, di sini Ibu sudah mencontohkan atau menggambarkan bagaimana peredaran darah pada hewan yang memiliki peredaran darah terbuka. Nah, selanjutnya selain ada hewan dengan peredaran darah terbuka, ada juga hewan dengan peredaran darah tertutup. Hewan-hewan itu seperti cacing, ikan, dan amfibi. Nah, cacing memiliki peredaran darah tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung. Jantung cacing memompa darah dari jantung ke pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah dan seluruh tubuh. Nah, sekarang kita bisa memperhatikan peredaran darah pada cacing. Nah, kemudian ada ikan. Ikan memiliki peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke seluruh tubuh agar bisa mengalir ke insang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita bisa memperhatikan peredaran darah pada ikan. Selain ikan tadi ada apa? Ada hewan amfibi. Nah, kemudian ada hewan amfibi atau katak ya. Jantung katak terdiri atas dua ruang atau dua serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang mengandung oksigen ke paru-paru, lalu ke serambi kiri, dan dari bilik kiri darah akan dipompa keluar menuju aorta. Aorta yang keluar dari bilik kiri memiliki dua cabang yang mengarah ke kepala dan organ tubuh, jantung, serta kulit. Nah, aorta ini berfungsi sebagai pengalir darah yang dimiliki oleh katak. Nah, kita bisa lihat peredaran darah pada katak. Nah, selanjutnya setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tentang peredaran darah pada manusia dan hewan serta sudah mendengarkan materi yang Ibu jelaskan, selanjutnya Ibu akan membagi kalian di dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan soal sebagai bahan evaluasi sejauh apa kalian mengerti tentang materi peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, nanti setelah Ibu bagi, kalian bisa menyelesaikan soal ini selama 30 menit. Setelah itu kita akan membahasnya secara bersama-sama. Nah, bagaimana soal yang Ibu berikan ada kesulitan? Nah, sekarang kita akan mengoreksi soal yang kalian kerjakan bersama-sama ya. Soal yang sudah Ibu berikan, semua jawabannya benar, dan ini membuktikan bahwa kalian sudah sangat baik dalam mendengarkan dan juga menyimak video yang sudah Ibu berikan. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran yang telah saya buat atau saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih karena sudah mau menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.